Saudara Guru Purnama dengan NIM 1150321000008 dengan pembimbing Bapak Dr. Andes Nuh Hasan MA dan penguji Prof. Ridwan Lubis, penguji 2 Bapak Dr. Andes Dadi Darmadi MA. Baik, kepada saudara guru, saya mohon untuk mempresentasikan hasil penelitiannya di skripsi Anda dalam waktu paling lama 10 menit. Silakan, Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wa wafa amma ba'du. Allahumma alamna ma'alam tadi. Yang terhormat Ketua Jurusan Pak Saiful Ajmi dan Sekretaris Jurusan Ibu Rispa yang saya hormati juga Prof. Ridwan Lubis dan Dr. Andes Dadi Darmadi MA sebagai dosen penguji. Tak lupa juga kepada Dr. Andes Muhammad Nuh Hasan sebagai dosen pembimbing saya saat ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan judul skripsi saya yang berjudul Respon Masyarakat Terhadap Penyebaran Agama Jamaah Tabligh dan Saksi Yehuwa di Kota Tangerang, Banten. Pertama saya akan menjelaskan tentang gambaran jamaah tabligh dan saksi Yehuwa, kegiatan jamaah tabligh dan saksi Yehuwa, juga respon masyarakat terhadap kegiatan jamaah itu sendiri. Gambaran jamaah tabligh di Kota Tangerang pada saat itu, jamaah tabligh lahir pada tahun 1920 di daerah Mewat, India. Organisasi ini dilatar belakangi oleh kondisi memprihatinkan masyarakat Muslim sekitar Mewat yang semakin menjauh dari Islam. Nah, sebenarnya dalam penamaan jamaah tabligh ini hanya Islam saja, namun dengan adanya Muhammad Ilyas Al-Khandhawi sebagai pendiri jamaah tabligh melakukan sebuah gerakan pemurnian agama, yaitu gerakan iman, dan juga disebut dengan jamaah tabligh. Singkat cerita, masuklah dalam waktu kurang dari 2 dekade, jamaah tabligh berhasil berjalan di Asia Selatan, dipimpin oleh Maulana Yusuf, yaitu anak dari Muhammad Ilyas Al-Khandhawi. Putra Maulana Yusuf ini sebagai pemimpin kedua tentang jamaah tabligh ini. Aktivitas pada tahun 1946 dan dalam waktu 20 tahun penyebaran telah mencapai Asia Daya dan Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara. Nah, masuk pula gerakan jamaah tabligh ini ke Indonesia pada tahun 1952 di Masjid Al-Hidayah, Medan. Hal itu bisa dibuktikan dengan keberadaan prasasti yang terdapat di masjid tersebut. Nah, gerakan ini terus semakin nyata menunjukkan keberadaannya pada tahun 1974 dengan mendirikan markas pusat di Masjid Kebonjeruk, Jakarta. Nah, markas ini menunjukkan bahwa jemaah tabligh di Indonesia telah mendapatkan tempat dan tanggapan positif mengenai keberadaan jemaah tabligh itu sendiri. Lalu bagaimana dengan kegiatan jemaah tabligh yang ada di Kota Tangerang? Nah, Masjid Al-Hikam ini adalah salah satu tempat saya meneliti tentang kajian jemaah tabligh itu. Sebelumnya jemaah tabligh ini ketika masuk ke Al-Hikam, Masjid Al-Hikam ini mereka tidak mendapatkan restu, atau artinya tidak mendapatkan izin, karena terus dia datang ke Masjid Al-Hikam, terus membantu membangun Masjid Al-Hikam ini di Kota Tangerang. Mereka dipercaya oleh pengurus setempat untuk menjaga masjid atau menjadi amir masjid di sana. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh jamaah tabligh di Kota Tangerang itu ta'lim fadilatul amal, tilawatul jaulah, dan juga bayan tentang iman dan amal saleh, bayan tentang iman dan amal saleh, juga sifat-sifat Nabi dan sahabat, menjelaskan kepada masyarakat sekitar yang ada di wilayah Kota Tangerang tersebut untuk melakukan fadilah-fadilah amal, menjelaskan fadilatul amal setelah sholat maghrib, gitu kan. Kegiatan dakwah ini pun dari masjid ke masjid, jamaah tabligh melakukan kegiatan dari masjid ke masjid dengan kurun waktu yang paling sebentar itu 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 4 bulan, dan 1 tahun yang paling lama, gitu kan. Nah, kegiatan jamaah tabligh ini melakukan kegiatan dari rumah ke rumah. Setelah mereka bermukim di masjid, dia melakukan kegiatan dakwah, yaitu dari rumah ke rumah untuk mengajak masyarakat beribadah ke masjid. Nah, jamaah tabligh itu sendiri mengajak umat muslim saja, artinya jamaah tabligh tidak mengajak seluruh masyarakat yang notabene beda agama, tapi dia fokus terhadap
Islam saja. Maka ketika masyarakat itu di luar Islam, artinya Kristen dan lain sebagainya, maka jemaah tabligh akan tarik barisan atau tidak akan melanjutkan dan memohon maaf apabila waktunya terganggu. Gitu. Lalu bagaimana dengan respon masyarakat terhadap kegiatan jamaah tabligh itu sendiri? Nah, respon masyarakat terhadap jamaah tabligh itu sendiri mendapat respon yang baik. Pelaku dakwah, mitra dakwah, materi dakwah yang diberikan oleh jamaah tabligh terhadap masyarakat mendapat respon baik. Dibuktikan dengan apa? Dengan melakukan kegiatan dakwah mereka dikenal dengan taat hukum. Artinya ketika datang dari rumah ke rumah dan lain sebagainya, mereka taat hukum dan tertib, mengikuti aturan-aturan yang ada di wilayah itu sendiri. Lalu sekarang ke gambaran saksi Yehova yang ada di Kota Tangerang. Saksi Yehova mendeklarasikan diri sebagai sebuah kelompok agama Kristen. Hal ini didasarkan kepada prinsip mereka yang dalam beribadah, di mana mereka berusaha mengikuti pola yang sudah dijalankan oleh orang Kristen abad pertama. Mereka juga percaya Yesus adalah kunci keselamatan ketika seorang menjadi yang baru, anggota baru saksi Yehova. Mereka dibaptis dengan nama Yesus, tapi dalam beberapa hal saksi Yehova berbeda dengan kelompok agama lain yang disebut Kristen. Misalnya mereka mempercayai ajaran Alkitab bahwa Yesus adalah putra Allah, bukan sebagian dari Tritunggal. Mereka juga menolak penggunaan salib dalam kegiatan agama. Selain itu, mereka juga tidak menggunakan kata gereja untuk nama tempat ibadah. Tempat penelitian saya di Kota Tangerang pun tempat balai kerajaan, bukan gereja saksi Yehova, tapi balai kerajaan saksi Yehova, tidak menggunakan kalimat gereja dan tidak ada salib di tempat tersebut. Nah, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh saksi Yehova? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh saksi Yehova itu ketika melakukan kegiatan dakwahnya itu ada penginjilan dan dinaungi dengan beberapa koordinator. Panitia koordinator mengawasi masalah-masalah hukum, juga panitia personalia mengawasi pengaturan yang dibuat oleh anggota keluarga, panitia penertiban menguasai pencetakan dan sebagainya, panitia dinas mengawasi kerjaan untuk memberikan kabar baik kepada kerajaan, panitia pengajaran memberikan pengarahan untuk mempersiapkan bahan. Nah, penginjilan inilah yang dilakukan oleh para penatua saksi Yehova yang ada di Kota Tangerang untuk datang dari rumah ke rumah satu lainnya dengan tujuan untuk memberikan kabar kebahagiaan atau disebut dengan penginjilan itu. Datang ke rumah tersebut memberikan informasi tentang kerajaan saksi Yehova, pemahaman saksi Yehova kepada masyarakat. Nah, berbeda, saksi Yehova ini melakukan kegiatan ini tidak melihat agama apapun. Jadi artinya ketika dia muslim, dia datangnya diajak, terus juga agama apapun dia ajak untuk mengikuti paham dia. Itu yang dilihat dan ditelaah ketika saya turun ke lapangannya gitu. Maka bagaimana respon masyarakat ketika melihat hal tersebut? Respon masyarakat melihat kegiatan yang dilakukan, penginjilan yang dilakukan oleh saksi Yehova itu mendapatkan respon yang kurang baik dari masyarakat. Ya, dibuktikan dengan tindakan yang dilakukan oleh para penatua saksi Yehova itu cenderung memaksa masyarakat untuk ikut kegiatan tersebut. Niatnya baik mengajak mereka untuk mengikuti pahamnya, melainkan masyarakat tidak terlalu menerima akan perbuatan itu. Dan ada satu buah kasus di mana para penatua saksi Yehova di Kota Tangerang, masih di wilayah Kota Tangerang pun mendapatkan teguran dari masyarakat, hampir dibully karena ajakan penginjilan yang dilakukan oleh saksi Yehova itu sendiri. Dan intinya skripsi yang saya bahas di sini adalah ternyata jamaah tabligh dan saksi Yehova mendapatkan pandangan yang agak berbeda. Jamaah tabligh mendapatkan respon positif dari masyarakat, sedangkan saksi Yehova mendapatkan respon yang negatif tentang kegiatan dakwah yang mereka lakukan. Mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara guru yang sudah memaparkan hasil penelitiannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Nuh selaku pembimbing. Barangkali ada yang mau ditambahkan meskipun sudah masa bimbingannya cukup lama ya Pak Nuh ya? Ya, ini. Silakan Pak Nuh. Ini saudara guru nih saya bimbing berpuluh-puluh kali bolak-balik. Iya. Bolak-balik tuh.
Iya, lumayan Ini, terasa ya Pak ya. ya, ini ada koreksian yang belum diperbaiki Iya. dari rumusan masalah. Oh ya Pak. Kan yang dikaji tentang penyebaran agama dalam berbagai aspek, ya. Ya. Di sini masih tertulis metode penyebaran, kan bukan metode aja. Ya. Iya. Nah, iya. Kan dari kajian itu kan bukan metodenya aja. Iya ya Pak. Semua aspek dalam penyebaran itu bagaimana respon masyarakat tentang ya berbagai aspek dalam penyebaran keagamaan itu. Nah, ini belum diperbaiki nih sama guru nih. Kenapa masih ada metode? Padahal bukan metode lagi, itu semua aspek. Metode itu salah satu aspek aja. Ya, betul. Iya, Pak. Ah, iya. Kemudian di kesimpulan juga kan begitu, semua aspek dikaji. Iya. Berbagai aspek. Nah, cuma ada yang satu yang terlewat, respon negatif dari masyarakat terhadap saksi Yehova itu dan positif terhadap jamaah tabligh, apa enggak ada hubungannya dengan bentuk atau corak keberagamaan dia. Yang satu Islam, mungkin masih satu rumpun, yang satu non-Islam. Apa bukan karena proses penyebarannya, tapi karena latar belakangnya. Ada nggak kesan karena dia Islam sehingga nggak terlalu masalah, dan ini non-Islam menjadi masalah? Apakah nggak ada itu? Karena itu nggak disinggung sama guru. Mengenai respon Pak ya, respon saya sudah berbicara juga dengan Pak Rafael Udik sebagai tokoh di Katolik dengan mendapatkan respon yang negatif pula terkait kegiatan saksi Yehova. Artinya saya dengan para ketua FKUB ngobrol juga di sana di kerumunan di sana, saya ngobrol juga mengenai masalah bagaimana respon terkait saksi Yehova. Artinya dengan para penatua Islam, Hindu dan lain sebagainya pun mendapatkan respon yang negatif karena telah terjadi masalah yang cukup besar melibatkan ketua FKUB dan jajarannya untuk menyelesaikan masalah, maka negatif itu dapat disimpulkan di situ gitu Pak. Oh jadi iya, mendapatkan respon negatif. Keagamaan nggak jadi masalah ya? Iya. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih ya. Terima kasih. Udah lama soalnya bimbingan ini. Ya, udah semua. makasih. Terima kasih guru ya. Makasih Bu Liswa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Salam Bu Lisva. Bu Lisvanya kemana ini? Iya, Bu Lisvanya kemana? Langsung aja lah. Pak siapa? Pak Dadi atau Pak Prof? Ya. Prof Ridwan, penguji pertama. Ya udah, langsung aja Prof Ridwan, silakan. Prof Ridwan, suaranya mohon maaf tidak terdengar. Bisa? Langsung aja Pak. Bisa silakan. Bisa ya? Iya, ya. Pak. Oh, tapi saya tidak kelihatan ya? Ada Pak, ada. Kelihatan Prof. Kelihatan. Oh, kelihatan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Guru Purnama, nama Anda ini luar biasa ini. Guru Purnama lagi ini. Berarti getarannya keras dan cerah ini karena masih saudaranya Ahok Pak. Aduh. Baik. Saudara guru, coba kita lihat ke judul dulu ya. Ya Pak. Judulnya apa nih? Respon masyarakat. Respon masyarakat terhadap penyebaran agama jamaah tabligh dan saksi Yehova di Kota Tangerang, Banten. Ya, sebenarnya kalimat ini kurang pas ini. Oh iya Pak. Karena jamaah tabligh kan bukan agama. Iya Pak. Saksi Yehova juga bukan agama. Jadi mestinya kalau pakai agama di situ titik 2 dia. Titik 2, penyebaran agama titik 2. Lalu perbandingan
kegiatan jamaah tabligh dan saksi Yehova begitu. Ya, jadi setelah agama titik 2 baru perbandingan kegiatan jamaah tabligh. Nah, itu. Karena kalau kita pakai kata agama itu tidak tepat, ya. Iya, ya, Pak. Ah, ya, oke. Baik. Saudara, apa yang melandasinya Anda melihat apa ini, membandingkan dua ini, jamaah tabligh sama saksi Yehova ini? Apa yang menarik bagi Anda sebenarnya? Kenapa saya memilih respon masyarakat jamaah tabligh dan saksi Yehova? Karena dari segi kontroversi penyebaran agamanya, Pak, jamaah tabligh ini menggunakan metode yang cukup baku gitu, Pak, ya, datang dari rumah ke rumah, gitu kan. Sama juga dengan saksi Yehova yang door to door gitu kan, datang dari rumah ke rumah juga untuk melakukan kegiatan dakwahnya. Itu sih, Pak. Baik, kalau begitu maka sebenarnya tadi saya cari-cari ini, ada nggak dijelaskan di sini perbandingan bagaimana teknik penyebaran agama mereka, penyebaran dakwah, ada nggak? Dan Ada, misi. Pak. Di halaman berapa? Ada, Pak. Di bab ini, Pak, di bab 3, Pak. Halaman berapa itu? Bab 3 itu halaman 68, Pak. Kegiatan penginjilan. Di bab 3 itu halaman 45. Kegiatan dakwah jamaah tabligh. 45, ya. Oh iya. Jadi apa yang menurut Anda persamaan dan perbedaan mereka dalam cara penyebaran ajaran? Yang samanya dari ini, Pak, sistem penginjilan atau lebih ke dakwah dari rumah ke rumahnya gitu, Pak. Jadi masing-masing menggunakan pendekatan dari rumah ke rumah. Iya, itu yang mencolok gitu, Pak. Iya. Lalu kemudian itu dilihat dari sudut respon masyarakat, kan begitu ya? Iya, Pak. Respon masyarakat. Sebenarnya kalau jamaah tabligh ini dengan umat Islam yang lain kan hampir tidak ada beda ya? Iya, Pak. Dari sudut ajaran, ada nggak perbedaan yang prinsip? Enggak sih, Pak, lebih sama aja gitu. Cuma lebih ke... Ya, misalnya dalam soal akidah sama apa enggak? Oh, itu berbeda, Pak. Kalau misalkan di jamaah tabligh sendiri kan saya ikut, Pak, ya. Jamaah tabligh, dia semua madhab itu ada gitu. Jadi ada versi ada Muhammadiyah. Misalnya contoh apa? Contohnya kayak versi apa? Oh, itu kan organisasi. Iya. Maksud saya itu di apa? Di mazhab akidah teologi Islam. Apakah ada perbedaan antara mereka dengan umat Islam yang banyak ini? Kalau ini mengenai masalah pemahaman itu, Pak, karena di Indonesia ini masih mayoritas Syafi'i, maka mengikuti kebanyakan di sini gitu, Pak, biar tidak terjadi konflik begitu. Kata mengikuti Syafi'i. Iya. Itu di bidang fikihnya. Iya. Di bidang ilmu surudinnya di mana? Apa sama apa tidak? Sama juga sih, Pak. Hah? Sama. Gimana juga. Samanya? Rukun imannya sama tidak? Sama juga, Pak. Sama juga. Mereka tidak mengatakan rukun iman itu cuma 5? Enggak, Pak. Rukun iman 6 juga sama. Berapa mereka rukun iman itu? 6 gitu, Pak. 6, ya. Kemudian di fikihnya bagaimana? Ya, gimana, Pak? Di fikihnya di mana apanya? Apakah sama dengan umat Islam yang banyak ini atau beda? Ya, sama juga sih, Pak, karena mengikuti madhab yang banyak juga gitu, Pak. Kayak yang banyak Syafi'i gitu ya. Mengenai khilafiyah bagaimana mereka? Apakah mereka ikut di khilafiyah atau tidak mengikuti khilafiyah itu? Oh, tidak, Pak. Enggak, Pak. Tidak. Jadi jamaah tabligh ini tidak membuat permasalahan gitu, Pak. Artinya mengikuti, kalau kayak di Masjid Al-Hikam itu sendiri kan mayoritas itu Muhammadiyah gitu kan. Jadi bagaimana? Mengikuti mayoritas madhabnya itu Muhammadiyah gitu, Pak, ya. Jadi mengikuti kultur yang Muhammadiyah digunakan gitu, Pak. Jadi menyelaraskan dengan setahu saya kayak gitu ketika saya ikut di jamaah tabligh itu sendiri selama 3 hari. Nah, di tempat lain gimana? Muhammadiyah juga? Kalau di tempat lain umpamanya NU ya mengikuti kultur NU, kayak subuh ada kunut gitu kan, Pak. Oh, begitu. Jadi iya. Jadi mereka tidak ada prinsip yang tetap begitu ya?
Ya mungkin gitu. Berubah-ubah apanya? Cuma Tergantung lebih ke cuacanya begitu ya. ya cuman ke ininya Pak, kayak pemahaman kan kitabnya itu di situ ada Fadilatul Amal setelah Isya, jadi itu patokannya ke sana gitu Pak. Kajian-kajian keimanannya kayak gitu. Iya. Menurut Anda, apa yang paling masalah yang sering menjadi masalah masyarakat kurang begitu respon terhadap Jamaah Tabligh ini? Kalau pas saya turun ke lapangan mungkin lebih ke cara pengajakan aja sih Pak. Jadi Cara kadang pengajakannya gimana? cara kan kita turun ke lapangan ngajak mereka untuk beribadah ke masjid gitu kan. Karena mungkin saya kebetulan di wilayah saya itu sangat menerima responsif lah ya, artinya masyarakatnya sudah tahu dengan kegiatan Jamaah Tabligh, ya mereka sangat respon dengan ajakannya. Tapi ketika saya pindah ke satu tempat dengan ajakan datang ke rumah itu agak berbeda gitu. Jadi agak risih mereka dengan pengajakan untuk beribadah ke masjid. Iya. Hanya itu sih Pak yang lebih mencolok ketika ini ya Pak. Yang lain apa lagi yang menjadi masalah masyarakat memberikan respon kepada tabligh ini? Nah yang saya turun ke lapangan juga gini Pak, ketika ada kajian, umpamanya masjid lain itu ada ada sebuah majelis gitu. Nah Jamaah Tabligh itu tidak mengikuti majelis itu sih Pak. Tidak mengikuti kajian majelis, tapi membuat kerumunan yang Jamaah Tabligh itu buat. Artinya tidak mengikuti di majelis itu. Mungkin itu sih Pak. Ya lebih ke kesananya sih Pak. Iya. Jadi artinya dalam soal adaptasi kurang begitu ya? Iya, kurang begitu menyatu dengan lingkungan ya? Iya Pak. Kemudian saudara, ada konsep mereka mengenai khuruj. Iya Pak. Itu yang sering menjadi pertanyaan bagi. Iya. Khuruj itu yang pergi dari masjid ke masjid gitu Pak. Yang sering menjadi pertanyaan bagi orang mengenai khuruj ini. Khuruj ini artinya kan berdakwah keluar ya? Iya Pak. Mengurus orang luar, ya. Mengapa bukan keluarganya yang diutamakan dulu? Mengapa harus keluar? Nah, setelah obrolan saya dengan para jamaah tabligh itu sendiri sih Pak, kalau kalau para para rois, artinya yang tua-tua itu biasanya suka mengajak istri dan anaknya untuk mengikut untuk jamaah tabligh. Tapi untuk bagi yang muda, bagi kayak saya tuh mahasiswa dan lain sebagainya, biasanya lebih sebentar untuk mengikuti dakwah itu. Artinya mereka juga sama, dohiriyah batiniyah itu udah memberikan keluarga juga. Kalau kamu tahu nggak di kalangan Kristen kelompok mana yang meniru caranya Jamaah Tabligh ini? Saksi Yehua gitu. Saksi Yehua ini Pak. Saya rasa bukan. Mormon. Itu gereja Mormon itu sama tuh, kurut juga mereka. Itu malah lama sampai 2 tahun itu, ya. Oh, iya Pak. Iya, meninggalkan negaranya, bukan cuma meninggalkan kampung negara. Seperti di Jakarta ini banyak ini, ya. Ya. Jadi sebenarnya lebih menarik kalau Anda bandingkan antara yang dua itu, antara Jamaah Tabligh dengan Mormon, dengan tradisi-tradisi keberagaman mereka itu. Kalau dengan Saksi Yehova, saya rasa nggak begitu dekat hubungannya, malah terjadi perbedaan di kalangan Kristen sendiri. Tapi kalau dengan Mormon itu yang tradisi yang huruf yang tadi itu yang apa? Baik, saudara melihat di Tangerang ya, Tangerang ini kota Tangerang. Bisa jelaskan mengenai kondisi sosiologis masyarakat Tangerang itu, sehingga Anda memilih Tangerang sebagai sebagai objek penelitian? Kenapa di wilayah kota Tangerang Pak? Di Tangerang ini posisi kerajaan Saksi Yehua dan tempat Jamaah Tabligh ini cukup berdekatan. Artinya posisi yang dilakukan atau kegiatan yang mereka dilakukan pun kadang pernah bertemu dan kadang pernah bertemu di satu waktu gitu Pak. Makanya ini juga sudah menjadi perbincangan para FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada di kota Tangerang itu sendiri. Artinya ini sudah menjadi tempat, ini sudah sangat mencolok gitu Pak. Kenapa saya ngambil di kota Tangerang itu sendiri? Itu Pak. Artinya lebih ke lebih sentral aja gitu Pak. Bahwa masyarakat sudah hampir tahu dengan kegiatan Saksi Yehua dan Jamaah Tabligh dan hampir disanding-sandingkan juga kesamaannya itu Pak. FKUB pun menganggap hal yang sama.
Ya, kita kembali kepada rumusan masalah bab 1 pendahuluan tadi dulu. Iya Pak. Bab 1. Saya melihat di di pendahuluan saudara ini belum jelas. Sebenarnya apa yang Anda mau cari ini apa, Guru? Di rumusan masalahnya Pak. Iya, apa yang mau? Kan kita kalau mau melakukan penelitian kan ada yang dicari. Yang cari itu apa? Yang ada masalah. Masalahnya apa? Metode penyebarannya Pak. Metode penyebaran agama, penyebaran agama jemaah tabligh. Artinya metode dakwah yang dilakukan oleh jemaah tabligh dan saksi Yehova. Itu yang cukup kontroversi. Makanya di sini masyarakat. Coba lihat dulu pada halaman 6 dulu. Iya Pak, saya sudah. Halaman 6. Iya. Iya kan? Iya. Saya melihat masalah Anda ini sama dengan judul. Hah? Iya. Iya Pak. Mestinya kan masalah itu kan bukan judul. Judul lain, masalah lain. Iya Pak. Nah, masalah itu adalah apa yang membuat kita menjadi terdorong untuk melakukan penelitian ini. Iya Pak. Misalnya contoh, ya bagaimana respon masyarakat, dilihat bagaimana strategi pengembangan agama di jamaah tabligh, bagaimana strategi pengembangan di respon masyarakat terhadap Jehovah, apa persamaan dan perbedaannya sikap masyarakat terhadap yang dua ini, begitu. Iya Pak. Iya kan? Iya Pak. Hah? Jadi begitu caranya. Iya ya? Pak. Baiklah, jadi barangkali ini yang saya rasa yang perlu ya, sehingga di tujuan pun Anda tidak begitu jelas karena masalahnya nggak jelas. Ya, barangkali begitu Bu Lispa. Baik, terima kasih Prof. Ridwan. Mohon maaf tadi saya terputus, terganggu sinyalnya sedikit. Boleh dilanjutkan komentar untuk Guru ya? Untuk Guru Purnama ya. Ini kan sangat menarik sekali ini. Ini temanya komparatif lagi. Sangat seksi ini kalau di tangan seorang peneliti handal ini bisa sangat menarik juga ini temanya. Jadi membandingkan antara bagaimana penyebaran paham ya keagamaan atau kelompok. Kalau tadi Prof. Ridwan tadi mengkritisi ini penyebaran agama atau penyebaran apa gitu kan? Seksi Yehova dan jamaah tabligh bukan agama, dia hanya salah satu kelompok dari agama. Saya setuju, terima kasih, itu juga catatan saya. Kemudian yang kedua terkait dengan konsep penyebaran agama atau penyebaran paham ini, yang ingin dilihat kan sebetulnya respon ya. Judulnya itu kan respon ya. Respon masyarakat. Respon masyarakat ya kan, respon masyarakat. Jadi seberapa banyak masyarakat atau representasi wawancara? Untuk di wilayah Kota Tangerang, saya wawancara yang di dekat masjid itu saya wawancara 5 orang, terus yang di satunya lagi saya wawancara 5 orang di dekat gereja, saya 5 orang. Terus 10 orang Pak kalau misalkan untuk yang saya minta wawancara. Terus kalau misalkan kayak FKUB itu kerukunan umat beragama itu kurang lebih 5 orang juga, Katolik, Hindu, terus Islam juga ada di sana. Sama ke Kementerian Agama saya wawancara juga mengenai masalah respon masyarakat ini. Baik, total ada berapa banyak yang diwawancara oleh guru ini? Kalau guru hitung kemarin tuh ada 19 Pak. Oke, hampir 20 orang. Termasuk saya lihat ketua RT, ketua RW, lurah juga mau wawancara ya? Iya, saya ketua RT dan RW, saya ini juga untuk keamanan di sana bagaimana mau wawancara. Karena takutnya ada hal yang tidak diinginkan. Baik. Nah ini secara metode bagus ya, guru ya. Tolong lihat ya Riza ya.
dalam konteks ini lihat yang diwawancara sedemikian banyak dan cukup variatif sehingga bisa membantu klaim kalian untuk sebuah riset itu bahwa kami menggali informasi tentang ini, hal ini respon masyarakat, lalu kemudian yang kami sebut masyarakat itu dalam ini, masing-masing 5 orang, total semua 19 atau 20 orang. Nah, menurut saya dari segi ini bisa dipertanggungjawabkan penelitian kualitatif seperti ini. Jadi dalam hal ini saya senang dengan penjelasan barusan dan juga yang saya baca pertanyaannya sebetulnya standar dan kalau buat saya sih dia terlalu terstruktur ya. Maksudnya pertanyaan sama ditanyakan ke baik itu ke ketua RT, ketua RW, ke FKUB, semua pertanyaannya sama. Harusnya dikontekstualisasi, tapi nggak apa-apa itu untuk selanjutnya aja ya. Nah, yang kedua adalah saya kok melihat ada sisi yang agak jomplang ya. Kesimpulan kamu mengenai jamaah tabligh sama seksi Yehova. Apakah kesan saya keliru? Jomplang kayak gimana maksudnya, Pak? Jomplang tuh maksud saya gini, kalau jamaah tabligh lebih banyak yang positif. Kalaupun ada yang negatif itu atau yang kritis itu menyangkut ya seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ridwan, atau salah satu yang kamu wawancara, kalau nggak salah mahasiswa atau mahasiswi ya, yang bilang bahwa kewajiban seorang suami menafkahi istri itu adalah menafkahi istri bagi seorang suami itu wajib. Sementara kalau dakwah itu khuruj itu sunnah gitu ya. Loh kok orang-orang jamaah tabligh ini lebih banyak mendahulukan sunnah ketimbang yang wajib gitu. Maka itu catatan kritis itu sangat menohok dan menurut saya penting untuk di-highlight gitu. Kayak gitu. Nah, tapi selebihnya saya melihat bahkan para file yang kamu wawancara itu, para file yang Katolik ya atau apa? Iya Pak, para Peldik itu. Ya, para file Katolik dia sangat positif loh dengan jamaah tabligh. Oh jamaah tabligh. Enggak, kalau saksi Yehova bukannya dia agak negatif pandangan. Iya, negatif maksudnya ya. Iya. Kalau jamaah tabligh emang positif memandang kayak gitu karena kita kan membuat kajian atau membuat pembahasan ini di forum FKUB, di kantor forum FKUB. Jadi FKUB ini saya kasih surat, terus kita diskusi bareng mengenai masalah jamaah tabligh dan saksi Yehova yang ada di Kota Tangerang. Karena memang ini udah sering dibahas gitu Pak, artinya sering dibahasnya saksi Yehova ini sering banyak kasus gitu. Makanya ketika saya minta surat untuk pembahasan mengenai saksi Yehova dan jamaah tabligh, maka langsung kumpul rapat untuk membahas mengenai skripsi. Nah, saya sempat terlintas juga karena banyak orang FKUB yang diwawancara di sini, jangan-jangan yang disebut dengan respon di sini tuh lebih ke respon FKUB bukan masyarakatnya. Oh enggak. Kalau FKUB hanya segelintir aja pas saya masukin itu paling Pak Ketuanya Pak Amin gitu kan sama Pak Rafael Udi gitu yang sangat menonjol banget. Selebihnya saya lebih memasukkan banyak respon masyarakat di sana. Oke. Nah, maksud saya jomplang tadi itu kesan saya aja ketika membaca kalau jamaah tabligh dakwah mereka itu meskipun ada yang kritik itu tapi sebetulnya lebih favorable lah, lebih positif lah gitu ya. Tidak ada masalah, tidak ada sampai orang jamaah tabligh yang digebukin misalnya atau dibully gitu kan tidak ada. Iya. Sementara kalau yang saksi Yehova mendapat kasus. Iya. Apa di mana? Ya di itu. Nah, maksud saya untuk melihat satu kasus dalam hal ini mission ya, penyebaran agama, dakwah atau misi oleh satu kelompok tertentu, memang sebaiknya Anda cukup berimbang dalam pengertian melihat fakta di lapangan. Jangan hanya karena ada satu isolated case, ada kasus yang tersendiri terjadi gitu, tapi lalu kemudian secara gegabah kamu misalnya membuat satu generalisasi tentang itu. Nah ini yang
Makanya maksud saya, apakah benar respon masyarakat terhadap saksi Yehova itu kayak agak resisten gitu? Ada dan kesana-sananya agak negatif tentang ini gitu. Ya memang saya kan datang ke wilayah kerajaan saksi Yehova ya, balai kerajaan. Memang masyarakat sekitar sampai ketua RT saya pun tanya di sana, ini agak privat banget gitu Pak. Sedangkan kalau misalkan di beberapa informasi kalau saksi Yehova ini memang agak tertutup. Jadi kan kerajaan juga ditutup gitu Pak, gerbangnya tertutup, artinya masyarakat tidak bisa masuk ke sana itu. Nah, dan saya tanya ke beberapa warga pun mengenai masalah kegiatan jamaah tabligh, kegiatan saksi Yehova di wilayah itu agak sedikit rasis gitu Pak. Artinya masyarakat ketika udah tahu nih para penatuannya datang ke sini pasti bakal kayak gini gitu, dan mengajak kayak gitu mengenai masalah pemahaman dia terhadap pemahaman saksi Yehova untuk masyarakat sekitar. Kan kalau misalkan kenapa jamaah tabligh ini lebih positif, karena jamaah tabligh ini mengikuti aturan yang ada gitu Pak. Contoh dia datang ke masyarakat dari rumah ke rumah, saya pun ikut gitu Pak ya, 3 hari dengan kegiatan jamaah tabligh. Itu datang ke rumah kalau misalkan memang ada warga non-muslim, kamu jangan wawancari atau jangan ajak karena takut mengganggu gitu. Nah, terus kata saya tuh gimana supaya mereka ikut dengan pemahaman kita. Nah, sasarannya itu perbanyaklah orang Islam di sana. Ketika orang Islam itu banyak di wilayah itu, maka orang Kristen pun akan ikut ke Islam. Nah, itu yang ditanam untuk para jemaat kayak kita gitu, peserta dari jemaat tabligh. Berbeda kalau misalkan saksi Yehova datang ke masyarakat gitu kan, langsung menyebarkan selembaran surat dan lain sebagainya tentang pemahaman saksi Yehova, entah itu Islam, Kristen atau apapun, maka melabrak sistem, terjadilah sebuah keributan. Maka udah di situ masyarakat melihat negatif terkait gereja saksi Yehova karena terlalu sering datang kasus masalah gitu kan di wilayah Kota Tangerang. Mungkin seperti itu Pak. Oke, baik. Tidak apa-apa kalau memang fakta di lapangan menunjukkan seperti itu, tidak apa-apa. Tapi saya mendapat kesan seperti itu aja. Jadi jangan sampai nanti ada kesan, misalnya apalagi kalau orang saksi Yehova yang kamu pelajari membaca ini, kok kami kok kayak disudutkan gitu. Jangan sampai dapat kesan seperti itu, paham nggak? Maksud saya, tapi kalau fakta di lapangan kamu punya bukti-bukti kuat dan kamu jujur secara intelektual, secara akademis mampu mempertanggungjawabkannya, ya tidak apa-apa. Kenapa? Ya soalnya skripsi saya juga dikasih ke penatuannya juga Pak Purnama Ade, terus sama satunya lagi skripsi saya udah kasih, terus link Zoom untuk ikut sidang juga saya udah kasih ke beliau untuk ikut, tapi gak hadir gitu beliau. Baik. Iya, enggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan menjadi kan kamu ada bagian terakhir tuh kalau nggak salah ada saran dan rekomendasi ya. Mudah-mudahan dibaca dan itu bisa menjadi bahan untuk mereka pertimbangkan juga bagaimana langkah-langkah ke depan untuk kelompok mereka. Nah, ini saya 2 terakhir nih. Pertama, bab 5. Bisa dijelaskan nggak? Kamu mulai dari struktur tulisan yang kamu bahas ini tentang apa ini? Di bab 5 analisis Pak, bab 3 dan bab 4 ini Pak. Jadi di bab 3 ini kita melihat bagaimana pelaku dakwah yang dilakukan oleh saksi Yehova dan para pelaku dakwah. Terus yang B apa? Yang B itu Pak, mitra dakwah juga Pak. Mitra dakwah artinya jemaah yang diajak Pak, jemaah yang diajak oleh. Terus yang C apa? Yang C itu materi dakwah yang diberikan jamaah tabligh dan saksi Yehova gitu, Pak. Oke, yang D? Yang D itu media dakwah yang digunakan untuk jamaah tabligh itu menggunakan media dakwah apa, dan saksi Yehova itu menggunakan media gitu. Oke, ini pertanyaan saya. Saya boleh meminjam istilah Pak Anu tadi ya, Pak Nuh ya, yang kritis terhadap judul, terhadap bab, terhadap kata-kata kunci ya. Ada nggak istilah dakwah di judul kamu ini, Guru? Kalau saya penyebaran bukan dakwah. Itu dia. Kok judulnya tentang penyebaran agama? Ya kan? Kok yang dibahas di bab 5? Bab 5 itu adalah bab kunci banget loh. Iya Pak. Iya. Dalam setiap skripsi itu kok saya melihat loh, ini guru ini seingat saya anak studi agama-agama kok
skripsinya di bab 5 kok kayak anak fakultas dakwah ya, betul nggak Dakwah. saya? Iya. Iya, Iya. tadi itu sampai kepikiran loh. Bahasnya manajemen dakwah, respon dakwah, metode dakwah, media dakwah, dan itu nggak ada kaitannya dengan bab-bab sebelumnya kalau menurut saya. Sehingga saran saya mohon dipertimbangkan dan tolong diskusikan kembali dengan Bapak dosen pembimbing, apakah memang betul ini yang diinginkan. Kesan saya bab 5 ini kayak kamu mengadopsi dari skripsi, model skripsi di Vidcom. Ada mungkin bab 3-nya atau bab 2-nya gitu, metode dakwah, ini dakwah ini. Dan ini nggak ada kaitannya dengan itu. Ya, meskipun itu ada analisis kampus, kalaupun misalnya harus tetap menggunakan ini, menurut saya perlu ada penjelasan, misalnya Pelaku dakwah. Bab 5, ya. Pelaku dakwah, iya. Pelaku dakwah, apakah memang betul saksi Yehova menyebut penatua para pendakwahnya itu sebagai dakwah? Iya, pelaku sih penatua aja mereka menyebutnya para itu dia, para makanya penatua. berarti Iya. bab 5A kamu itu hanya mewakili jamaah tabligh. Oh iya, Pak. Tidak mewakili saksi Yehova, padahal sebagai keseluruhan itu harusnya begitu. Paham ya? Oke, Pak. Ya, paham, ya. Pak. Ya, Pak. Catatan dari saya. Kemudian yang terakhir, nah ini saya kasih sedikit saran singkat aja untuk bagian abstrak dan bab 1 tolong ya sama dengan Riza lagi juga. Saya baca tidak begitu jelas abstraknya apa yang dimaui dalam. Padahal abstrak itu adalah seolah-olah gini loh. Kamu punya barang bagus, kamu mau jual, ya kan? Iya. Ya. Nggak mungkin orang itu punya waktu sejam, 2 jam, sehari, 2 hari untuk mempelajari atau mengetahui produk kamu. Kamu harus sampaikan kepada ini sampelnya nih loh. Saya punya ini Pak, gitu. Ini tuh ini, fungsinya ini, khasiatnya ini, gitu ya. Bagusnya tuh ini, gitu. Nah, kira-kira ini, gitu. Ini contohnya. Abstrak tuh itu. Abstrak tuh kayak sampel barang yang kamu mau jual. Tapi kalau barang yang kamu mau jual tidak jelas, bagaimana orang mau percaya? Mau beli produk kamu, mau pakai produk kamu. Kira-kira gitu. Jadi etalase ya. Nah ini tolong dipelajari lagi. Saya lagi-lagi tidak melihat, sama dengan itu juga sebetulnya. Abstrak yang Izul masih di sini nggak Izul? Masih Pak. Izul juga tolong diperbaiki juga ya. Saya lihat itu di bagian-bagian penting itu juga kurang tajam. Tolong dipertajam. Ini Baik, Pak. Bulan utamanya skripsimu tentang apa? Apa, bagaimana kegiatannya, bagaimana respon masyarakat, kan itu yang ingin diinginkan. Kamu hanya menjelaskan bahwa metode penelitiannya begini, dilakukan di ini, tentang ini, tentang itu. Tapi kesimpulan besarnya apa? Kesimpulan besar dari 5 kesimpulan, kamu ambil aja 1-2 yang paling besar apa? Saya kira itu Bu, dari saya Bu Lisva. Terima kasih Pak Dadi, saudara guru, saudara Pak, Riza terima kasih, juga. Pak. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat guru dan Riza untuk siap ya. Terima kasih Pak sebelumnya. Baik. Hasil karyanya dan mudah-mudahan bisa lulus dengan baik. Terima kasih. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dadi, Prof. Ridwan dan Pak Nu. Alhamdulillah 3 mahasiswa kita sudah selesai sidangnya. Dan saya mohon kepada saudara guru Izul dan Riza untuk di-mute aja dulu suaranya dan di-mute juga videonya ya. Oke, Bu. Kita akan musyawarah dulu. Siap.